SMA Negeri 1 Rambang Nangku, Kabupaten Muara Enim. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada teman sejawat saya yang bernama Ibu Herlina. Beliau adalah guru geografi dari SMA Negeri 1 Rambang Nangku. Baiklah, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Herlina. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam Bu Marlia. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, saya sehat. Dan bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah saya baik Bu ya. Nah, Bu Herlina, hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi kepada Ibu sebelum nanti saya amati jalannya observasi yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu nanti ya Bu. Ya, baik Bu Marlia. Nah, adapun tujuan saya melakukan supervisi ini Bu Herlina, saya ingin mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa kita melakukan percakapan, pra-observasi? Ini sebagai persiapan awal Ibu Herlina sebelum masuk ke dalam kelas agar pembelajaran yang Ibu lakukan nanti lebih baik dan Ibu lebih percaya diri serta memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa. Begitu ya Bu Herlina? Siap Bu Marlia. Oke, nih Bu Herlina, sebelum saya melakukan pra-observasi, boleh saya lihat RPP Bu Herlina dulu? Oke. Jadi ini nanti RPP akan Ibu pakai pada saat saya observasi di kelas ya? Betul. Oke, boleh saya baca sebentar Bu ya? Iya, boleh. Oh ya. Jadi di sini Bu saya menggunakan model pembelajaran program based learning atau PBL. Dan ya, medianya juga menggunakan PowerPoint, kemudian ada Infocus, ada komputer. Nah, ini saya mau tanya nih Bu Herlina. Nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa pada saat kita melakukan observasi? Di sini pada saat proses pembelajaran nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, siswa memahami mitigasi bencana, kemudian siswa mampu menganalisis jenis-jenis dan karakteristik bencana alam, begitu Bu. Siswa ya, di sini nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan Ibu Herlina. Nah, selanjutnya nih, apa pencapaian yang ingin Ibu kembangkan atau area pengembangannya akan mengarah kemana nanti pada saat melakukan observasi di kelas pada saat pembelajaran? Di sini sama seperti tujuan pembelajaran tadi, ada dua area pengembangan saya, yaitu di bidang kognitif atau pengetahuan dan psikomotorik atau kemampuan. Berarti di sini ada dua ya, Iya. kognitif dan psikomotorik. Oke, ada dua ya, Ibu akan melaksanakan pengambilan nilainya ya. Iya. Oke, di sini setelah baca saya baca RPP Ibu menggunakan model pembelajaran apa nih? Program based learning atau PBL Bu. Program based learning ya atau PBL. Terus ini diintegrasikan dengan apa ini Bu? Terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emotional learning atau SEL Bu. Oke. Nanti di sini berarti Ibu model pembelajaran program based learning, terus pembelajaran tentang pembelajaran diferensiasi Bu ya, dan sosial emosional ya siswa ya. Oke, itu sudah bagus Bu ya. Nah, nanti saya akan amati dulu modul yang Ibu buat ini. Saya amati dulu. Mungkin ada sedikit tambahan nanti Bu ya. Boleh saya periksa dulu Bu ya? Oke Bu Herlina, di sini saya menemukan ya pada tahap pendahuluan ini sepertinya Ibu perlu menambahkan sesuatu di sini. Apa Bu kira-kira? Nah, di sini sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, sebelumnya Ibu lebih baik menyanyikan kesiapan siswa dulu. Kesiapan fisik mereka. Ya, ini mengaitkan dengan kesehatan mereka. Terus ini memberikan ice breaking. Ice breaking ini gunanya biar anak-anak tadi yang tidak fokus belajar menjadi lebih fokus. Nah, setelah Ibu melakukan ice breaking, Ibu boleh masuk langsung ke pembelajaran. Berarti kegiatan inti. Nah, kegiatan inti kan nanti Ibu
di situ ada kontennya, ada prosesnya di situ Bu ya. Nah di sini saya lihat kegiatan intinya sudah bagus yang Ibu lakukan. Nah di sini ada lagi Bu koreksi terakhir Bu. Iya. Bagian penutup. Bagian penutup. Oke. Di bagian penutup ini sebelum kita mengajak siswa menyimpulkan pembelajaran ya, sebaiknya Ibu menanyakan dulu perasaan yang dirasakan siswa setelah belajar. Jadi anak-anak setelah kita melakukan kegiatan belajar hari ini, apa yang kalian rasakan? Jadi pada saat misalnya proses pembelajaran berakhir, kita itu menanyakan langsung bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah belajar materi ini. Kita harus sebutkan atau tidak? Iya, jadi kita tanya satu persatu. Mungkin nanti kita tahu, oh ternyata anak itu bosan, bisa kan mungkin menonton begini-begini. Ada mungkin, Bu saya senang Bu karena materinya ini menarik gitu kan. Ibu menggunakan gaya belajar soalnya mempraktekkan ini audio kan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi akan Ibu lakukan. Nah nanti untuk pada saat saya observasi, Ibu Herlina bisa langsung mempraktekkan yang saya berikan tadi, masukan tadi. Tapi untuk kegiatan inti Ibu Herlina sudah bagus, jadi yang perlu perhatikan pada awal dan pada akhir. Ya Bu Herlina ya. Oke Bu Herlina nih, kira-kira kapan kita bisa melakukan kegiatan? Insya Allah hari Kamis jam ketiga keempat di kelas 10.5 karena kebenaran atau kebetulan di sini kelas 10-nya sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita terapkan di kelas 10.5 yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Oke, berarti nanti kita laksanakan hari Kamis di kelas 10.5 jam ketiga jam 4 ya. Oke Bu Helen, nanti pas hari Kamis saya akan masuk ke kelas Ibu, saya akan melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas Bu ya. Dan nanti saya akan mengevaluasi dari kegiatan Ibu. Bisa Bu Herlina ya? Oke Bu Herlina, dari yang kita bicarakan ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Di sini pada saat setelah percakapan ini tentunya nanti akan saya terapkan dari sekarang berbagai media yang akan digunakan dan segala kelengkapan untuk proses pembelajaran nanti. Jadi Ibu akan berusaha menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran menarik Bu ya. Oke, nanti saya tunggu kegiatan eksekusinya Bu ya pada hari Kamis di jam 3.4 kelas 10.5. Oke Bu Herlina, terima kasih ya atas bincang-bincang kita hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum Bu Herlina. Kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama teman sejawat saya, Ibu Herlina Sajana Pulisa, guru geografi kelas 10, yang nanti kegiatan supervisi atau observasinya akan saya lakukan pada hari Kamis di kelas 10.5 pada jam belajar jam ketiga jam 4. Nah di sana nanti saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Sudah
ini ada Fanya, Chelsea, dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2 itu kelompok visual. Kelompok visual ada Baiti, Renika, Sahira, dan kawan-kawan. Kelompok 3 ada kelompok kinestetik namanya, yaitu Clarissa, Eliana, Mutiara Catherine, dan kawan-kawan. Jadi silakan bentuk kelompok berdasarkan yang sudah Ibu kelompokkan. Bencana alam dan jenis-jenis karakteristik bencana alam. Di sini Ibu tanya dulu, apakah ada di kelas ini yang pernah merasakan yang namanya bencana alam atau pernah melihat dengan mata sendiri? Pernah. Apa? Banjir. Banjir. Siapa lagi? Sofia. Apa Sofia? Kemarau atau kekeringan dan longsor. Kekeringan dan longsor. Ada lagi? Siapa? Namanya? Pina. Ya, apa Pina? Saya belum pernah mengalami bencana alam, tapi saya pernah melihat atau mendengar di televisi, yaitu seperti bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, dan gunung meletus. Tanah longsor juga seperti pada di televisi. Iya. Nah, di sini Ibu minta salah satu kelompoknya ada tidak yang mau mensimulasikan kira-kira kalau seandainya tiba-tiba pada saat kita belajar hari ini, saat ini terjadi gempa bumi. Cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi. Mulai 1, 2, 3. Sudah terjadi gempa. Ayo, silakan. Oke, jadi itu adalah salah satu cara menyelamatkan diri pada saat terjadi gempa bumi, nak ya. Yang pertama kira-kira apa? Sudah lihat dari kawan yang mensimulasikan? Yang pertama apa? Satu-satu coba Baiti. Lari ke lapangan. Iya. Yang kedua? Bersembunyi di bawah meja. Yang kokoh? Jangan yang tidak kokoh. Kalau tidak kokoh sebelum terkena gempa sudah dirobohi oleh meja. Betul tidak? Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya kan sudah simulasi tadi. Kalian sudah menyebutkan contoh dari bencana alam. Nah, ini gambar yang pertama gambar apa? Kedua? Iya. Ketiga ini? Banjir. Kalau yang bawah? Iya. Yang ini yang berikutnya? Terakhir? Ini adalah contoh dari bencana alam yang sering terjadi di negara kita Indonesia. Tsunami pernah terjadi di mana? Aceh. Gempa pernah sering ya terjadi gempa? Banjir sering yang terjadi, apalagi di Jakarta. Sering terjadi banjir ya? Iya. Nah, jadi apa itu bencana alam? Kalau tadi sudah nonton video, sudah dikasih gambar, ya? Apa itu bencana alam? Ada yang bisa? Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya risiko. Hasil perjalanan ujian Samudra pada Jumat pagi. Saat mendengar udara, badai membawa curah hujan ekstrim ke Beijing dan provinsi tetangganya yang berdampak pada 170 juta orang oleh pusat meteorologi nasional. Pada Sabtu malam, pusat tersebut meningkatkan Contoh dari bencana alam. Kira-kira longsor ini di sini tuh ada sakit manusia. Contohnya kenapa? Sembarangan terus? Iya betul. Tulisannya apa? Begitu ya. Itu putih, sudah kekeringan dia. Woi, gue beri dulu tahu tuh. Betul, saya ini nak.
alam dan bencana non alam, bencana sosial. Bencana alam, contoh-contoh bencana alam yaitu adalah kemarau, gunung meletus, banjir, tsunami. Yang kedua bencana non alam, contohnya adalah kebakaran hutan dan lumpur lapindo. Yang ketiga bencana sosial, contohnya adalah konflik dan kerusuhan. Itulah hasil dari pembelajaran kita hari ini ya. Video sudah Ibu tampilkan, sudah bernyanyi, sudah Ibu jelaskan materi tentang mitigasi bencana hari ini. Nah, dari pembelajaran yang telah kita pelajari, ada tidak yang ingin menyimpulkan hasil dari belajar hari ini? Ada tidak yang ingin menyimpulkan? Yang membuat kesimpulan? Iya. Dapat disimpulkan bahwa bencana itu adalah fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kehutanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Kemudian bencana itu terdiri dari 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Jadi itulah hasil dari pembelajaran kita hari ini ya. Video sudah Ibu tampilkan, sudah bernyanyi, sudah Ibu jelaskan materi tentang mitigasi bencana hari ini. Nah, dari pembelajaran yang telah kita pelajari, ada tidak yang ingin menyimpulkan hasil dari belajar hari ini? Ada tidak yang ingin menyimpulkan? Yang membuat kesimpulan? Iya. Dapat disimpulkan bahwa bencana itu adalah fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kehutanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Kemudian bencana itu terdiri dari 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Mengatasinya cara bertindak dari bencana alam. Oke, tepuk tangan. Iya. Jadi itu adalah proses pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan kedepannya. Ya. Iya. Jadi untuk tugas selanjutnya nanti Ibu kirim via grup ya, kerjakan di rumah masing-masing. Kemudian untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita belajar tentang dampak dari bencana alam dan cara mengatasinya. Itu. Jadi dipelajari di rumah, dicari di situs internet, di buku atau dimanapun itu bisa kalian pelajari di rumah. Baik, kalau seandainya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Maria, adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Rambang Bangku, Kabupaten Muara Enim. Hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya adalah Ibu Yanti Hatati dan rekan saya adalah Ibu Herlina SPD. Baiklah, saya akan memulai wawancara pasca observasi bersama Ibu Herlina. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam Bu Maria. Apa kabarnya Ibu Herlina? Alhamdulillah kabar saya baik dan saya sehat. Dan bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah saya sehat hari ini. Sesuai dengan rencana kita sebelum melakukan observasi kemarin, saya pernah bilang nanti kita akan berjumpa lagi sesudah observasi melakukan kegiatan wawancara pasca observasi. Nah, di sini pada pelaksanaan pasca observasi saya ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Yanti Hatati, dia Bu Erlina. Nah, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita observasi di kelas kemarin. Bisa Bu Erlina? Siap. Siap ya Bu ya? Iya. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat mengobservasi ya, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan kegiatan pembelajaran? Di sini waktu saya melakukan proses pelajaran kemarin itu Bu, masih ada beberapa kendala yang saya
alami pada saat proses pembelajaran tersebut. Iya. Nah, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran? Kendala yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran yaitu saat mengkondisikan siswa, Bu. Di sini pada saat diskusi kelompok masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi. Jika ada kelompok yang sudah mengerjakan dahulu, maka kelompok tersebut berbicara dengan kelompoknya tersebut tanpa melihat kondisi temannya sedang melakukan atau menjalankan tugas mereka. Jadi mereka itu mengobrol dan mengganggu teman mereka untuk berdiskusi lain. Oke. Oh, berarti di sini yang Ibu hadapi ada siswa yang tidak konsentrasi pada saat belajar sehingga membuat suatu keributan Bu ya pada saat kegiatan diskusi ya Bu ya. Ya betul. Oke. Ini menurut Ibu Herlina dari pengamatan Ibu pada waktu melakukan pembelajaran yang kira-kira yang menyebabkan siswa tersebut tidak menjadi konsentrasi belajar itu karena apa? Yang bisa membuatnya jadi ribut, sering dia berbicara, kira-kira apa itu? Di sini saya lihat memang pada satu kelompok itu Bu ada yang memang sudah mereka saling berteman dan akrab, sehingga mereka saling berbicara dengan teman akrab satu sama lain. Jadi mereka itu berbicara dengan teman akrab mereka dan mengganggu tentunya Bu pada proses pembelajaran, mengganggu konsentrasi teman yang lainnya. Oh, jadi pada saat belajar kan diskusi. Jadi mereka ini kan duduknya sekelompok. Ya. Nah, sekelompok itu mereka Ada yang memang teman akrab. sudah teman akrab. Jadi karena akrab, jadi mereka sering berbicara sehingga menyebabkan keributan di kelas. Iya. Oke, bagus. Jadi itu ya masalahnya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan, Bu ya, supaya siswa tersebut tidak melakukan atau tidak mengganggu teman-temannya pada saat belajar? Karena kondisinya seperti itu, jadi di sini saya akan memisahkan tempat duduk antara teman mereka yang berteman akrab tadi Bu. Akan saya pisahkan walaupun mereka tetap satu kelompok. Jadi mereka dipisahkan dengan kondisi diselingi dengan teman yang lainnya seperti itu. Jadi mereka nanti bisa berbaur satu sama lain dalam satu kelompoknya. Jadi di sini nanti dipisahkan, dia tidak duduk berdampingan, bisa ikuti dengan siswa yang lain Bu. Jadi hal yang bisa menyebabkan mereka untuk bicara mungkin bisa berkurang, mungkin ataupun sama sekali tidak akan melakukan kegiatan mengambil temannya. Itu sangat bagus sekali Bu Rina usahanya. Nah, kira-kira kapan akan Ibu melakukan? Pastinya untuk pembelajaran proses kedepannya saya akan terapkan seperti itu. Oke, berarti mudah-mudahan pada waktu Ibu masuk ke kelas itu lagi, Ibu bisa menerapkannya Bu ya. Nah, dari yang Ibu lakukan kegiatan pembelajaran, apa yang akan Ibu Erlina lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Di sini agar pembelajaran itu bermakna Bu, maka saya itu akan melakukan hal yang positif dulu terhadap siswa. Seperti saya itu tidak langsung pada saat masuk kelas saya memberikan materi langsung. Jadi di sini mungkin saya akan membentuk konsentrasi siswa dan membentuk kesiapan fisik siswa seperti melakukan ice breaking atau bernyanyi sehingga mereka lebih antusias untuk belajar. Karena menurut saya Bu, apabila siswa itu sudah siap fisikis dan mentalnya, maka mereka sudah siap untuk belajar. Berarti untuk pembelajaran selanjutnya Ibu lebih menekankan menyiapkan psikis siswa dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga siswa tersebut termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang akan dilakukan di Bina ya. Nah, terus tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah melakukan itu? Tindak lanjut. Tentunya di sini saya akan mempersiapkan bahan ajar yang menarik dan beragam serta berpihak pada siswa dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSK setiap saya melakukan kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi di sini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi dan KSK. Nah, tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSK itu akan nanti ke depannya nanti. Di sini tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan
menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, serta saya akan memantau kegiatan siswa pada saat mereka belajar berkelompok ataupun mereka berdiskusi, sehingga pada saat mereka berdiskusi tidak ada lagi siswa yang mengganggu temannya. Kemudian untuk lebih menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu, maka saya akan terus belajar untuk memahami pembelajaran yang berdiferensiasi dan memuat KSE, baik itu melalui YouTube, TMM, bahkan saya akan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring, atau juga bisa saya belajar dengan teman saya yang sudah mengerti pembelajaran yang berdiferensiasi. Berarti Ibu kedepannya nanti akan lebih mengembangkan potensi diri dalam mengembangkan pembelajaran diferensiasi dan KSE, bisa melalui pelatihan Bu ya, bisa melalui YouTube belajar, bisa juga berteman-teman sudah yang sudah bisa atau sudah mampu melaksanakan. Nah, selanjutnya Ibu Herlina, harapan kedepannya dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa? Di sini insya Allah saya akan konsisten untuk bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi secara konsisten dengan memperhatikan strategi konten, proses, dan produk. Oke, bagus sekali akan lebih lagi. Nah, dari pembicaraan yang kita lakukan ini, wawancara dilakukan, kira-kira perasaan apa yang Ibu Herlina rasakan setelah kita melakukan kegiatan wawancara pasca observasi ini? Tentunya perasaan saya sekarang ini adalah senang dan lega, dan karena sudah mendapatkan hal yang baru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran di kelas, yaitu saya bisa membuat modul ajar yang berdiferensiasi yang memuat KSE serta menerapkannya langsung dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Maria karena sudah mengarahkan saya dan begitu banyak bimbingannya untuk pembuatan modul dan dalam melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah kalau Ibu Herlina sudah bisa mulai mengerti dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat berharap nanti seterusnya secara konsisten Ibu Herlina terus dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memuat KSE dan pembelajaran berpihak kepada murid. Saya kira ya Bu Herlina, sampai di sini dulu ya pembicaraan kita. Terima kasih banyak kita sudah melakukan kegiatan wawancara pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Herlina sukses selalu. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Herlina. Baik, cara kegiatan pasca observasi saya bersama Ibu Herlina. Nah, di sini nanti saya meminta kepada Ibu Yanti Hakati sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau refleksi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Herlina. Kepada Ibu Yanti, saya mohon kesediaannya untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan wawancara yang sudah saya lakukan bersama rekan saya. Terima kasih kepada Ibu Maria sebagai calon ibu kontrak dan Ibu Herlina sebagai teman sejawat dari media ya, yang memberikan saya waktu untuk melakukan feedback dari kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu wawancara dengan teman sejawat yang dilakukan yaitu pada kegiatan pasca observasi. Nah, dari percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Maria dan Ibu Herlina tadi, menurut pendapat saya sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu ada identifikasi, ada tujuan, ada rencana ke depan, dan ada tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada kegiatan aksi nyata di Modul 2.3. Di modul 2.3 dan juga akan diimplementasikan kepada masing-masing ya. Baiklah, untuk kegiatan identifikasi ini yaitu di dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Herlina, yaitu pembelajaran berdiferensiasi tadi waktu itu sudah dilaksanakan, dan juga pembelajaran KSE ya. Nah, yang tadi mendapatkan studi kasus ya, ada siswa yang kurang aktif pada saat diskusi. Nah, setelah diidentifikasi masalahnya apa, terus juga dicari tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya agar pembelajaran itu bermakna ya. Jadi akhirnya ditemukanlah satu solusi ya. Jadi solusinya itu yaitu Ibu Herlina kedepannya akan memiliki berbagai macam pelatihan-pelatihan sehingga membuat pembelajaran akan lebih optimal dalam melaksanakan pembelajaran pengimplementasian pembelajaran diferensiasi dan KSE di kelas masing-masing. Baiklah Ibu Maria, ternyata dari
wawancara dengan Ibu Herlina tadi, ternyata pembelajaran Ibu Marlia itu di dalam pendidikan guru penggerak itu sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah. Jadi kedepannya supaya lebih ada motivasi lagi dan lebih meningkat lagi. Itulah jawaban dari saya sebagai feedback dari kegiatan Ibu Marlia dengan Ibu Herlina yang sudah dilaksanakan. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah memberikan refleksi terhadap kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan sejak saya, Bu Herlina. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.